Haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu, shalom. Salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini atas anugerah Tuhan kita kembali bertemu di dalam ibadah hari Minggu. Dan saya percaya pada hari ini Tuhan sudah mempersiapkan berkat dan anugerahnya bagi kita semua. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah pada hari ini kita boleh bersama-sama membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk menerima taburan dari benih ilahi yang akan kita dengar bersama-sama. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam beberapa minggu ini memang kita ada di mini series khotbah, yaitu tentang persekutuan, dasar persekutuan. Nah saudaraku, pada minggu-minggu yang lalu kita sudah melihat bersama-sama bahwa di dalam persekutuan apapun yang kita kerjakan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Jerih payah kita tidak akan sia-sia. Kesetiaan kita, keterlibatan kita, komitmen kita, dan pelayanan kita, kehadiran kita, segala sesuatu yang kita dedikasikan kepada Tuhan itu tidak akan pernah menjadi hal yang sia-sia, saudara. Dan pada hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat bahwa ada sebuah kenyataan lain yang harus mau tidak mau kita mengakuinya, bahwa ada sebuah kenyataan lain di dalam hidup kita, bahwa persekutuan yang kita hadiri atau persekutuan yang kita lakukan itu dapat menjadi hal yang sia-sia, saudara. Dapat menjadi hal juga yang sia-sia. Karena seperti tadi saya katakan bagi kita semua bahwa ada sebuah kenyataan yang harus kita mau mengakuinya, bahwa ada banyak orang yang bisa memberikan komentar dan kesan mereka bahwa dalam sekian lamanya mereka terlibat di dalam persekutuan, mereka ada di dalam gereja, namun hidup mereka di luar daripada tembok gereja, hidup mereka kita tidak bisa lihat sebuah perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan dengan orang-orang yang berasal dari dunia ini. Dan di sini yang menjadi sebuah hal yang harus kita sikapi dengan serius, saudara. Karena memang kita harus melihat ada sebuah kenyataan bahwa sekian lama kita beribadah, sekian tahun, sekian belas tahun kita terlibat di dalam persekutuan. Namun apabila kita memperhatikan hidup kita lagi, sepertinya apa yang kita alami, apa yang kita dapatkan di gereja, seolah-olah efeknya tidak begitu besar terhadap area-area lain dalam hidup kita. Karena itu tidak heran ada orang-orang yang bukan mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, mereka bisa memberikan komentar bahwa loh, katanya si Anu itu ke gereja, katanya si Anu itu orang Kristen, katanya si Anu itu pergi beribadah. Tetapi kenapa kok hidupnya seperti itu? Kenapa sikapnya seperti ini? Kenapa perkataannya? Kenapa hal ini seperti itu? Dan inilah yang menjadi hal yang harus kita sikapi dengan sungguh-sungguh, saudara. Karena kita harus melihat bahwa walaupun kita pergi beribadah, kita pergi bersekutu, kita pergi untuk melakukan tanda hormat kita kepada Tuhan, kita pergi untuk terlibat di dalam persekutuan mungkin hari Minggu atau hari-hari yang lain. Tetapi kita lihat, saudara, sepertinya ada missing link. Ada hal yang hilang dari hal yang Tuhan sudah tetapkan. Ada hal sepertinya yang
yang tidak ada pada tempatnya, sehingga apa yang kita alami di gereja itu tidak kita alami di dalam rumah tangga kita. Apa yang kita dengar di gereja itu tidak seolah-olah tidak berlaku di dalam tempat pekerjaan kita, usaha kita, atau sekolah kita. Dan dengan hal yang demikian, saudara, saya mau mengajak saudara melihat bahwa di dalam Ibrani 10 ayat 25, kembali firman Tuhan mengingatkan kita, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, saudara, dikatakan janganlah kita menjauhkan diri. Memang ada sebagian orang yang memang menjauhkan diri dalam arti kata mereka punya kesibukan yang lain, mereka mungkin punya prioritas yang lain di dalam hidup, karena itu prioritas dalam beribadah, prioritas dalam persekutuan itu menjadi nomor 2, nomor 3, bahkan menjadi nomor yang kesekian dalam hidup mereka. Karena itu Alkitab mengingatkan kita semua bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, khusus juga dalam masa-masa seperti ini, saudara, sekali lagi, jika saudara sudah dapat pergi keluar, saudara sudah dapat menikmati secangkir kopi, saudara sudah dapat menikmati masakan-masakan Korean barbecue atau masakan-masakan yang lain, mari kita memikirkan kembali untuk dapat beribadah secara fisik, datang ke gereja bagi mereka memang yang mampu dan yang dapat pergi dengan kondisi yang baik dan sehat. Dan oleh karena itu, saudara, kita melihat bahwa sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita mengerjakan persekutuan sehingga persekutuan tidak menjadi hal yang sia-sia. Sehingga persekutuan kita tidak menjadi hal yang sia-sia. Apabila saudara mau melihat kenyataan hidup, khususnya di Indonesia, saudara, semasa saya masih tinggal di Indonesia, saya melihat bahwa cukup banyak jumlahnya anak-anak Tuhan atau anak-anak hamba Tuhan yang ada di dalam lembaga permasyarakatan atau penjara. Ada banyak juga orang-orang yang dulunya melayani dengan sungguh-sungguh, tetapi hidupnya sekarang jauh daripada Tuhan. Nah, dengan seperti itu kita harus mau berani memeriksa diri kita sendiri, saudara. Melihat apakah persekutuan yang kita jalani hari-hari ini, apakah persekutuan yang kita jalani selama belasan puluhan tahun, itu sudah menjadi sebuah hal yang mampu mengubah kita, supaya kita dapat berkata bahwa persekutuan yang saya ikuti itu tidak akan menjadi hal yang sia-sia. Karena persekutuan dapat menjadi hal yang sia-sia, saudara, kalau kita tidak menemukan hal esensi yang terkandung di dalam persekutuan. Karena sekali lagi, saudara, persekutuan dalam bahasa aslinya yaitu koinonia, yang artinya keterlibatan, mengambil bagian. Apakah kita dalam bersekutu, Kristus sudah menjadi dasar. Nah, hal-hal ini penting, saudara, karena dengan berjalannya waktu, dengan hidup kita yang tiap-tiap saat kita mengalami masalah, saya mengerti bahwa kadang-kadang kita mudah untuk dapat tidak lagi fokus kepada Tuhan, tetapi fokus kepada masalah-masalah lahiriah, masalah-masalah duniawi, hal-hal yang kita lihat secara mata, tetapi kita sudah kabur penglihatan kita karena kita sudah tidak lagi fokus kepada Tuhan. Karena itu pada hari ini secara singkat dan sederhana, saya mau mengajak saudara untuk kita sama-sama memikirkan dan mengambil sikap serius bagaimana cara kita mengerjakan persekutuan, sehingga persekutuan
tidak menjadi hal yang sia-sia, saudara. Nah, Billy Graham mempunyai satu quotation dengan mengatakan bahwa kita jangan berpikir bahwa iblis itu seperti seorang atau seorang pribadi yang mengambil rupa seperti tokoh komik atau tokoh kartun dengan membawa garpu yang besar, dengan tanduk dan lain-lain, atau bahkan menjadi sosok yang menyeramkan. Kita tidak lagi bisa berpikir bahwa iblis hanya tampil dengan penampilan yang seperti itu, tetapi kita mulai berpikir bahwa iblis itu satu pribadi yang licik dan sangat licik sekali, saudara. Karena itu dia selalu memberikan satu pikiran-pikiran atau satu perasaan yang mampu membawa kita jauh daripada Tuhan. Don't think of Satan as a harmless cartoon character with a red suit and a pitchfork. He is very clever and powerful, and his unchanging purpose is to defeat God's plans. Jadi dia punya tujuan adalah untuk menggagalkan rencana Tuhan di dalam hidup kita pada khususnya. Dia selalu ingin menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita, saudara. Karena kita percaya bahwa persekutuan yang di dalamnya kita terlibat, itu dipakai Tuhan supaya kita ada di dalam jalurnya Tuhan, sehingga rencana Tuhan dapat digenapi di dalam hidup kita. Efesus 4 ayat yang ke-17 sampai 18 mengingatkan kita bahwa sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Nah, Paulus secara sungguh-sungguh menegaskan dan mengatakan bahwa aku katakan dan kutegaskan, berarti ada sense of urgency, ada satu dorongan, ada satu kepentingan yang benar-benar sangat penting yang harus jemaat Tuhan dengarkan. Karena itu Paulus menuliskan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Dia memakai dua penjelasan ini, saudara. Sudah dia bilang dia katakan dan dia bilang ditegaskan. Kukatakan dan kutegaskan di dalam Tuhan, sekali lagi, bukannya dia ini menyatakan kemarahannya dia atau concernnya hanya sebagai manusia, tetapi dikatakan di dalam Tuhan sebagai Bapa rohani, sebagai orang yang sudah memimpin kalian di dalam Tuhan. Saya punya sebuah kepentingan yang sangat urgent bahwa jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam diri mereka dan karena kedegilan hati mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya jika kita terlibat di dalam sebuah persekutuan secara aktif, maka kita harus dapat secara otomatis orang lain mampu melihat adanya buah yang keluar dari dalam hidup kita. Adanya buah-buah roh, ada orang lain mampu merasakan sesuatu yang nikmat dalam hidup kita. Karena Tuhan mengatakan engkau harus menjadi terang dan garam, memberikan pengaruh yang positif. Orang lain dapat merasakan pengaruh yang baik dari kehadiran kita. Karena itu saudara, seharusnya persekutuan mampu menjadi fasilitator yang mengubah hidup kita. Jika hidup kita tidak berubah, jika permasalahan dalam hidup kita selama 10 tahun, 20, 30 tahun, permasalahannya cuma itu aja. Masalah utang, masalah uang, masalah ini dan itu, kita harus berbenah diri dan mengoreksi diri kita, maybe something wrong. Not only something wrong, maybe a lot of things yang kita nggak sadari. Karena itu Paulus mengatakan jangan lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, apabila kita terlibat di dalam persekutuan, kita harus mampu mengenakan manusia yang baru, yang tidak lagi dikuasai oleh pikiran yang sia-sia. Nah, di sini kita belajar, saudara, bagaimana cara mengerjakan persekutuan
sehingga tidak menjadi hal yang sia-sia. Yang pertama saudara, kita melihat bahwa marilah kita memberi diri kita di dalam proses pembelajaran. Marilah kita memberi diri kita di dalam proses pembelajaran. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ada 4 hal kita wajib dan harus belajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya mendengarkan tetapi belajar untuk membuka diri kita, karena kita tahu firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Yang pertama saudara, firman Tuhan mengajarkan kita jalan-jalan kehidupan. Yang kedua, firman Tuhan menyatakan kepada kita kesalahan. Karena saudara, kita harus mengakui dan menyadari kita mempunyai banyak blind spot. Kalau di dalam mobil punya beberapa kaca spion, bahkan di zaman ini di mobil diperlengkapi dengan radar, dengan kamera, dengan sistem sensor. Karena kita mau dalam kita menggunakan kendaraan ini, kita dapat memperhatikan sekeliling untuk menjaga keselamatan diri kita dan diri orang lain. Apa tak lagi di dalam hidup kita. Karena itu apabila saudara masih membutuhkan cermin untuk berdandan, untuk melihat apakah sudah rapi apa belum. Demikian juga dalam hidup kita saudara. Kita membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan firman Tuhan yang sebagai cermin untuk menyatakan kesalahan kita. Kita manusia yang tak lepas dari kesalahan, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Tetapi kita harus mengerti dan membuka telinga dan pikiran kita untuk boleh menerima nasihat, menerima hal-hal yang dikatakan oleh Alkitab dalam hidup kita. Dan yang ketiga dikatakan firman Allah juga berguna untuk memperbaiki kelakuan. Saudara, memperbaiki kelakuan, bahwa di dalam kita terlibat di dalam persekutuan, tidak peduli usia saudara, tetapi satu bentuk kematangan dan kedewasaan itu hanya bisa dihasilkan hanya di dalam sebuah proses. Dan kita lihat ada banyak orang muda juga yang bisa demikian menjadi orang yang berhikmat. Namun ada banyak juga orang yang sudah berusia tetapi kita lihat tidak ada hikmat dalam hidupnya. Karena itu biarlah kita mau bersama-sama membuka diri kita saudara, untuk juga mau diperbaiki, menerima nasihat. Karena kita percaya firman Tuhan juga yang kelima mempunyai fungsi untuk mendidik orang-orang dalam kebenaran. Yang keempat maksudnya untuk mendidik orang-orang, tadi dinyatakan untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang saudara. Kita semua ada di dalam sebuah proses yang namanya sekolah kehidupan. Kita ada di dalam masa-masa pemurnian. Kita harus memberikan diri kita dan merendahkan hati kita untuk mau dibentuk. Tuhan seperti seorang penjunan kita tanah liat yang mau diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan firman-Nya yang akan menjadi alat Tuhan dalam membentuk dan memproses hidup kita. Dan ayat yang terakhir, ayat 17 dikatakan dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kita ini miliknya Tuhan. Bukan hanya kita miliknya Tuhan saudara, kita juga diperlengkapi. Jadi di dalam persekutuan, seharusnya persekutuan mampu menjadi katalisator sehingga hidup kita diperlengkapi. Tetapi ada banyak kita yang hidupnya mungkin tidak banyak berubah karena kita tidak sadar, kita tidak mau membuka diri kita
untuk memberi diri masuk di dalam proses pembelajaran untuk diperlengkapi. Sehingga rencana Allah adalah manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Tuhan mempunyai rencana bagi kita semua, saudara. Dan kita lihat memberi diri dalam proses pembelajaran. Ayat yang kedua juga Kisah Para Rasul mengatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ini yang terjadi pada saat gereja mula-mula, saudara. Seperti tadi saya nyatakan bahwa di dalam perjalanan kita terlibat dalam persekutuan, apabila kita lihat hidup kita tidak jauh berubah, apabila pergumulan yang kita alami masih seputar itu juga, mungkin ada missing link yang kita tidak sadari. Karena itu kita mau melihat apa yang terjadi pada saat jemaat mula-mula, pada saat setelah Petrus berkhotbah dan ribuan orang bertobat, dari situlah lahir jemaat mula-mula yang dipanggil Kristen, yang artinya pengikut Kristus. Dan pada saat itu jemaat yang mula-mula, apa yang terjadi dengan mereka? Apa yang mereka lakukan? Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran. Saudara, apabila saudara mau melihat gereja saudara, melihat persekutuan saudara, apakah di dalam persekutuan itu ada yang namanya pengajaran? Saudara diajar untuk mengerti firman, saudara diajar untuk mengerti gambar dirimu, saudara diajar untuk mengerti rencana Tuhan, saudara diajar untuk mengenal Tuhan, mengenal Roh-Nya yang kudus, dan mengerti akan rencana keselamatan dalam hidupmu. Apakah hal-hal ini diajarkan secara aktif, saudara? Sekali lagi, secara aktif dan secara sungguh-sungguh. Apabila di dalam sebuah persekutuan warna pengajaran tidak nampak atau begitu jarang terdengar, mungkin hanya kita bersekutu, nyanyi, praise and worship dan lain segala macam. Saya tidak anti dengan itu semua, saudara. Tetapi marilah sekarang waktunya bagi kita untuk mulai melihat secara proporsional, secara porsi demi porsi. Apakah porsi firman Tuhan sudah lebih banyak ditekankan, sudah menjadi prioritas lebih daripada sekedar kita bernyanyi dan menyembah Tuhan. Karena pada saat kita bersekutu bersama-sama, penting semua itu. Tetapi yang lebih penting adalah kita mau mendengar suara Tuhan. Kita mau mendengar apa kata Tuhan. Kita mau untuk mendapatkan pesan dari Tuhan, itu yang paling penting. Kalau memang porsinya praise and worship bisa 45 menit, 1 jam lebih, kesaksian dan firman Tuhan hanya sebentar, itu ada tanda tanya yang besar, saudara. Nah, kita melihat tempat-tempat seperti itu, dan apakah juga di dalam setiap persekutuan atau cell group atau pendalaman Alkitab, apakah hal-hal jam-jam yang lain untuk belajar firman itu juga disediakan selain daripada hari Minggu, untuk kita boleh sama-sama didewasakan dan belajar bersama. Karena inilah yang terjadi dengan jemaat mula-mula. Mereka dikatakan bertekun dalam pengajaran. Tidak dikatakan bahwa mereka bersama-sama menciptakan lagu, bernyanyi dan segala macam. Bukan saya katakan itu salah, saudara, tetapi sudah waktunya bagi kita untuk menaruh tempat yang penting, menaruh firman Tuhan sebagai sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar pujian dan penyembahan. Nah, saya percaya, saudara, bahwa apabila kita mulai secara sungguh-sungguh melihat dan menata lagi persekutuan kita, sikap hati kita, maka Tuhan akan menolong kita untuk menjadi dan mengenakan manusia yang baru, saudara. Nah, memberi diri dalam proses pembelajaran, di
dinamakan juga proses pemuritan. Nah, yang jadi pertanyaan saudara, apakah saudara mau untuk diubah? Apakah saudara mau untuk diubah? Apabila saudara mendengar dan melihat tayangan khotbah ini, ada pasangan saudara, ada orang lain sekitar saudara, saudara bisa tanya orang tersebut. Saudara bisa saling bertanya, apakah kamu mau diubahkan? Itu yang menjadi pertanyaan saudara, karena kita bisa pergi ke persekutuan, ke gereja, terlibat di dalam persekutuan secara aktif dalam jangka waktu yang lama. Tetapi pertanyaannya, apakah kita sungguh-sungguh mau diubah dan sudah diubahkan? Karena at the end of the day, Tuhan mau melihat kesungguhan hati kita, saudara. Kesungguhan hati kita untuk mau diubah oleh Tuhan. Itu ada di dalam proses pemuritan. Kesungguhan hati kita untuk mau belajar. Karena ada orang bisa pergi ke persekutuan. Kelihatannya orangnya rajin bersekutu, rajin beribadah, orangnya setia dan lain-lain. Tetapi di hadapan Tuhan, Tuhan melihat hatimu, saudara. Apakah motivasi yang mendorong engkau pergi ke persekutuan? Apakah motivasimu hanya sekedar mungkin mau menjalankan hobimu? Karena engkau tahu engkau bisa nyanyi, engkau bisa shoot dengan kamera, engkau bisa melakukan hal-hal yang mungkin engkau sukai dan engkau setia ke gereja karena engkau masih dapat melakukan hal-hal yang engkau sukai. Mungkin juga engkau ke gereja karena engkau mencari networking, mencari teman, bersosialisasi, dan engkau ke gereja dengan bermacam-macam motivasi. Tidak ada yang salah untuk pertama kali, saudara. Tetapi kalau saudara pergi aktif terlibat dalam persekutuan selama bertahun-tahun, belasan, puluhan tahun, dan motivasi yang seperti ini yang masih ada dengan diri saudara, maka tanda tanya besar, apakah saudara mau diubah dan saudara mau belajar? Apakah di dalam setiap ibadah, setelah saudara bermain musik, setelah saudara melayani, setelah saudara melakukan ini dan itu, apakah saudara ada duduk di dalam ruang sanctuary untuk mendengar firman? Ataukah saudara bisa ada di bagian lain gereja dan saudara seperti anak yang terhilang? Bukan anak yang terhilang yang pergi dari rumah bapaknya, tapi anak terhilang ini ada di rumah bapaknya. Namun dia terhilang karena dia tidak punya relationship, tidak punya hubungan yang baik dengan bapaknya. Dan ini yang seringkali banyak orang percaya kehilangan kesadaran seperti ini. Mereka pikir Tuhan menghargai tindakan mereka, pengorbanan dalam bentuk tindakan mereka datang dan lain segala macam. Tetapi hati mereka jauh daripada Tuhan. Apakah di dalam proses pemuridan saudara mau membuka hati untuk dikoreksi? Karena sesungguhnya saudara, apabila saudara aktif terlibat di dalam persekutuan di dalam sebuah gereja, di mana di dalam gereja itu dipimpin oleh seorang gembala sidang, maka sesungguhnya di dalam persekutuan gereja itu, gembala sidang, saudara harus memberikan hak bagi gembala sidang untuk memberikan teguran dan mengingatkan hidup saudara. Karena gembala sidang di mana saudara beribadah, beliau adalah orang tua rohani atau gembala yang Tuhan taruh di dalam hidupmu. Apakah proses ini ada di dalam hidupmu? Apakah saudara memberikan satu kebebasan atau memberikan hak bagi gembala, Pak, kalau Bapak mau tegur saya, mau berikan nasihat dan lain-lain, feel free, silakan Pak. Tapi kalau saudara ditegur hanya karena saudara telat, hanya karena hal-hal yang sifatnya sederhana, saudara sudah marah, tersinggung, dan pergi meninggalkan gereja. Apakah ada hal-hal di mana saudara mau membuka hati dan mau menerima
kebenaran firman Tuhan, yang tentunya dengan cara-cara yang menurut Alkitab, saudara. Nah, kita lihat di sini, saudara, waktu kita terlibat secara aktif di dalam persekutuan, kita mau bahwa apa yang kita kerjakan tidak akan menjadi hal yang sia-sia. Tetapi untuk orang yang tidak mengerti, untuk orang yang tidak mau membuka hati mereka, maka apa yang mereka lakukan itu akan menjadi hal yang sia-sia, saudara. Karena apa yang mereka dengar, mereka hanya masuk ke dalam telinga dan hanya mereka rekam di dalam knowledge mereka, di dalam pikiran mereka. Dan itu tidak turun ke dalam hati mereka yang mengubah mereka, yang menjadi dorongan mereka. Mereka hanya tahu dan mengerti. Dan apa bedanya dengan ahli-ahli Taurat pada zaman Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata bahwa engkau itu seperti kuburan, di atasnya terlihat bagus, bersih dan segala macam, tetapi di bawah ada banyak tengkorak, tulang belulang dan kematian. Nah, ini yang harus kita perhatikan, saudara. Apakah di dalam persekutuan kita mau membuka diri, kita mau merendahkan hati kita untuk mau terlibat di dalam proses pemuridan, proses kita belajar, kita mendengarkan firman, kita catat, kita mengerti, kita aplikasikan, kita doakan, dan biar kita bilang dengan kita mempersilahkan Roh Kudus untuk merubah hati kita. Karena ada banyak orang bisa pergi ke gereja, secara fisik ada di dalam persekutuan, tapi pikirannya dan hatinya ada di tempat yang lain. Mereka bisa bermain handphone dan mereka bisa berpikir yang tidak, mereka bisa ada di tempat yang lain walaupun fisiknya ada di gereja. Dan dengan seperti itu, saudara, kita sudah menjadikan persekutuan menjadi hal yang sia-sia. Karena itu, saudara, pada hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat sebuah contoh di dalam 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9. 1 Korintus 1 ayat 4 sampai 9 dikatakan, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu di dalam Kristus Yesus, dikatakan. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Perhatikan, saudara, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan, segala macam pengetahuan, kesaksian, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus, Ia juga meneguhkan kamu sampai pada kesudahannya. Maka sekarang, 2 Korintus 8 ayat 7, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan dan kesungguhan, untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Nah, saudaraku, kita mau melihat bahwa memang ada orang yang pergi ke gereja belasan puluhan tahun, terlibat dalam persekutuan, tetapi tidak ada hal yang berubah. Namun ada grup yang lain yang kita lihat pergi ke gereja, seperti tadi saya katakan, mereka menerima, mereka tahu, mengerti, hafal ayat-ayat, mereka tahu, sama seperti Paulus menasehatkan jemaat di Korintus. Paulus mengatakan, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, segala macam pengetahuan. Nah, Paulus mengatakan kamu itu sudah kaya karena menerima karunia, dalam bahasa aslinya karis. Karis ini berbicara tentang beberapa hal. Berbicara tentang karunia berkata-kata, karunia untuk mengetahui, membedakan. Jadi jemaat di Korintus ini, saudara, sungguh jemaat yang luar biasa, mendapatkan karis, mendapatkan kasih karunia. Nah, kita lihat di sini, saudara, kasih karunia yang pertama, arti karis juga bisa berarti kaya dalam materi.
Nah, kita lihat kota Korintus pada saat itu, kota yang luar biasa, kota metropolitan terkemuka, kota yang juga intelek secara pengetahuan, kota perdagangan dan lain segala macam. Karena itu jemaat saat itu memang menjadi jemaat yang juga terpandang, saudara. Jemaat yang terpandang. Nah, kita lihat, saudara, bahwa jemaat yang ada di kota yang besar, kota yang kaya, jemaat juga jemaat yang kaya, punya secara materi disebut jemaat yang memiliki. Dan yang kedua, arti karunia juga, saudara, karis itu karunia berkata-kata dengan hikmat, berkata-kata dengan pengetahuan. Nah, seperti tadi, saudara, jika kita mengikut Tuhan, ada grup satu memang yang hidupnya kita lihat tidak berubah banyak, tidak mengalami banyak perubahan. Mereka tetap seperti itu, tetap malas bekerja, malas berusaha, tetap menjadi orang-orang yang sulit, mengalami masalah secara sosial, hubungan satu dengan yang lain. Namun ada grup yang satu yang kelihatannya mereka bertumbuh. Mereka mengerti firman. Sama seperti jemaat di Korintus, mereka paham, mereka mengerti, mereka bisa mengundang hamba-hamba Tuhan yang mereka tahu, oh ini, mereka seperti terlihat mempunyai karunia daripada Tuhan. Mereka mampu berkata-kata, mereka mampu punya karunia membedakan, mereka juga ada mujizat terjadi dalam hidup mereka. Terlihat, wah, grup yang satu ini terlihat bahwa grup ini bertumbuh. Dan Paulus mengucap syukur atas jemaat-jemaat Korintus yang terlihat seperti itu, saudara, yang mendapatkan kasih karunia. Karis jadi yang pertama artinya juga yaitu tentang harta atau tentang kita punya hal-hal dalam hidup ini. Karis yang kedua itu juga kekayaan rohani, yaitu seperti ini, saudara, mengadakan mujizat, bernubuat, luar biasa. Nah, karis yang selanjutnya adalah sama seperti yang kedua ini sifatnya, saudara, yaitu karunia pengertian, membedakan. Nah, mereka mendapat karunia daripada Tuhan, mereka menerima logos, firman, perkataan. Sesuatu yang dikatakan, mereka menerima ajaran tersebut dan mereka terlihat bertumbuh. Dan mereka juga dikatakan kalau perkataan itu ada dua, logos dan gnosis, pengetahuan. Mereka menjadi orang-orang yang bijaksana. Mereka banyak orang-orang juga yang pandai, yang mempunyai pengertian, yang mempunyai pengetahuan, yang cakap untuk membedakan. Adanya spirit of discernment yang mampu membedakan dan membaca situasi dan kondisi. Nah, kita lihat bagaimana Paulus mengucap syukur atas segala yang jemaat Korintus miliki. Dikatakan, aku senantiasa mengucap syukur karena kamu atas kasih karunia. Karis kasih karunia yang Allah anugerahkan. Dan ayat 5, kamu telah menjadi kaya dalam segala macam perkataan, pengetahuan. Dan Paulus mengucap syukur, saudara, tidak kekurangan dalam karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Dan ayat yang ke-7 ini menjadi kuncinya. Nanti kita balik lagi ya, saudara. Dan kita lihat bagaimana mereka itu diberkati Tuhan. Namun Paulus mengatakan bahwa semua itu baik, kamu diberi oleh Tuhan. Tapi kamu harus mengerti sebuah prinsip yang terkandung di dalam ayat 7. Mengerti sebuah prinsip. Kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan, dalam kesungguhan untuk membantu dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Jadi maksud Paulus, kamu puji Tuhan, kamu diberkati Tuhan dengan semua itu. Tapi kamu harus mengerti sebuah prinsip bahwa siapa yang diberi, dia harus juga memberi. Diberi untuk memberi. Paulus sedang mengingatkan bahwa kamu menerima semua itu. Kamu diberi Tuhan karunia, karis. Kamu diberi kemampuan
untuk mengerti, untuk mempunyai hikmat, untuk mampu membaca situasi, untuk mengadakan mujizat, untuk berdoa, untuk segala sesuatu, bagus. Tetapi kamu harus mengerti, kalau kamu diberi, kamu juga harus memberi. Karena itu sebuah prinsip, lebih baik memberi daripada menerima. Siapa yang memberi, dia akan menerima. Sebuah prinsip yang sederhana, saudara. Tetapi apakah kita sudah melakukannya? Ini yang terkandung dalam sebuah persekutuan. Ada grup yang pertama tadi terlihat tidak menerima apa-apa, tidak berubah. Tapi ada orang yang menerima. Namun tetap Paulus katakan, harus ada yang dikerjakan. Jangan cepat puas. Jangan seolah-olah kamu sudah mendapatkan segala sesuatu. Paulus katakan, aku menganggap semua yang sudah kumiliki dan yang sudah kucapai itu semua sampah. Aku hanya melihat ke depan. Dan dengan kata lain, Paulus mengingatkan, puji Tuhan kamu dapat semua. Tapi ingat sebuah prinsip, diberi untuk memberi. Tuhan Yesus di dalam persekutuan dengan kita manusia, dia melakukan inkarnasi. Menjadi manusia, mengambil bagian menjadi manusia. Dia memberi anaknya yang tunggal untuk kita. Prinsip ini saudara, diberi untuk memberi. Apabila engkau diberkati Tuhan, bukan hanya masalah materi, tetapi apa saja dalam hidupmu, saudara harus juga memberi. Memberi kepedulian, memberi hati saudara, memberi diri saudara rela terbatasi. Jika ada hal-hal yang sebenarnya saudara bisa membalas, sebenarnya saudara bisa membuktikan dirimu, tetapi saudara tetap low profile. Saudara tetap rendah hati. Saudara tetap rela membatasi diri, diberi untuk memberi. Saudara memberi diri saudara untuk tetap tenang, untuk menghargai orang lain, untuk setia melayani Tuhan, itu diberi untuk memberi saudara. Karena di dalam hidup ini ada banyak kali saudara, is not always about the money. Ada banyak hal yang uang tidak bisa beli. Dan karena itu di dalam kita hidup, kita harus mengerti prinsip ini saudara. Bahwa Tuhan memberikan kita tadi karis itu ya, bisa merupakan materi, harta, karis. Karis juga bisa merupakan pengertian. Karis juga bisa merupakan karunia roh. Namun jika kita miskin rasa alias tidak ada kasih, maka konflik yang akan keluar. Maka yang akan kita hadapi adalah konflik. Yang kita hadapi adalah konflik. Rasa, saya sengaja tulis rasa, yang dikatakan miskin rasa. Padahal itu artinya kasih saudara. Supaya orang melihat, oh ada orang pintar, pandai, dan kelihatan rohani dan segala macam. Tapi pertanyaannya, apakah orang ini sudah mempunyai kepekaan terhadap Tuhan dan pergerakan Tuhan? Kita peka nggak sama Tuhan? Lagi hal-hal, lagi zaman susah seperti ini saudara. COVID-19 belum selesai, tahu-tahu di Amerika banyak kebakaran. Kebakaran kiri kanan, kesusahan, kriminal naik semua segala sesuatu. Kalau kita nggak peka, kita akan jadi manusia yang super komplain. Waduh ini begini, menyalahkan orang lain, menyalahkan pemerintah, menyalahkan segala sesuatu. Tetapi kalau kita manusia yang peka dengan roh Tuhan, maka kita tidak akan komplain, kita akan melihat bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Amin saudara? Dia sedang mengerjakan sesuatu. Something is up dan Tuhan sedang mengerjakannya.
Nah, kita melihat itu karena apa, saudara? Ada kasih. Kita peka. Yang kedua, sensitif. Di dalam segala sesuatu, apakah kita sensitif dengan orang lain? Di dalam masa-masa seperti ini, saudara, banyak orang juga kehilangan pekerjaan. Banyak orang secara revenue, orang dagang turun. Banyak orang rugi, banyak orang kehilangan usaha mereka. Banyak orang-orang yang sedang menderita. Namun, ada juga orang-orang yang dalam musim-musim yang seperti ini, waktu-waktu yang seperti ini, justru orang-orang ini tiba-tiba untungnya besar. Ada sebuah kesaksian yang saya terima juga minggu ini dari seorang teman lama yang ada di Indonesia. Dia juga memberikan beberapa kesaksian dan beliau mengatakan, wah Pak Sam, sebenarnya Tuhan tuh luar biasa, jalan-jalannya tidak kita mengerti. Tahun-tahun yang lalu, saudara, dia punya usaha itu, waduh, usahanya jalan tapi nggak pernah lebih. Selalu pas, selalu untuk tutup yang kemarin dan segitu aja. Dan begitu COVID-19 ini pertama merebak semua, wah semua drop. Dia bingung, dia pakai uang savingnya dan dia lihat ini kalau bulan ini penjualan tidak akan ada lagi, maka dia sudah siap untuk menjual rumahnya. Jadi dia sudah bingung segala macam. Tetapi waktu pemerintah sudah mulai mengatakan, oke, bisnis sudah bisa kembali dibuka dan dia mulai buka usahanya dan luar biasa. Saudara tahu dia usaha apa? Dia punya toko sepeda, saudara. Toko sepeda sebelum COVID, ya sepeda. Siapa yang mau beli sepeda juga, saudara? Ada, tapi ya terbatas ya, saudara. Mungkin grup-grup atau geng-geng sepeda atau apalah. Tapi setelah COVID, orang banyak tinggal di rumah, orang masing-masing sekarang makin mempunyai health awareness yang tinggi. Mereka pikir, wah kita begini harus olahraga nih, harus hidup sehat dan lain-lain. Orang tiba-tiba beli sepeda. Dan penjualan dia bulan pertama, itu jauh lebih tinggi dibanding 3 tahun sebelum itu, saudara. Dan berhasil menutupi kekurangan dia dari sebelum tahun yang lalu. Bagaimana, saudara? Apabila hati kita dipenuhi kasih dengan Tuhan, maka kita akan sensitif. Dalam saat begini ada orang juga bisa untung besar. Tetapi ingatlah, di dalam berkat-Mu itu jangan juga kita tahu, saya sadar saudara mau mengucap syukur, tetapi marilah mempunyai sensitivitas untuk menaruh sesuatu online yang pada takarannya. Jangan juga bisa, oh ya begini, sehingga tidak sensitif dengan yang lain. Di sini diperlukan seperti itu, saudara. Rasa, kasih, mengerti dan memahami. Orang bisa kaya secara materi, tetapi kurang peka pemberian jemaat. Paulus mengatakan bukan soal memberi, tetapi bagaimana sikap hatimu waktu memberi. Keikhlasan dalam memberi itu, saudara. Saudara bisa catat ayatnya, kerelaan jemaat di Korintus itu dipuji oleh Paulus dan dijadikan contoh bagi jemaat yang lain. Dan dikatakan bukan masalah jumlah, tetapi bagaimana sikap hatimu, di mana hatimu berada waktu engkau memberi, itu yang jauh lebih penting dari sekedar jumlahnya, saudara. Nah, dikatakan makan bersama dalam persekutuan dan lain-lain. Nah, kita melihat, saudara pernah melihat bagaimana Tuhan Yesus menceritakan bagaimana ada seorang janda yang memberi uang, dan di dalam rumah Tuhan itu yang memberi paling banyak adalah ibu janda ini. Nah, dikatakan di situ, saudara, memang bukan masalah jumlah tetapi hatinya. Nah, orang yang memiliki gampang buat dia memberi, tetapi yang jadi masalahnya di sini, yang jadi satu landasannya adalah Tuhan mau bahwa hati kita tetap dimiliki oleh Tuhan dan bukan dimiliki oleh materi. Dan dari situ Tuhan mengajarkan bukan soal memberi tapi keikhlasan dalam memberi.
Orang percaya tuan dan pekerja. Pekerja harus menyelesaikan pekerjaan baru bisa datang ke persekutuan. Ada banyak orang secara, wah udah deh kita minta izin aja pulang cepat gini karena mau persekutuan dan lain-lain. Atas nama persekutuan tetapi performance kerjaan kita bisa berkurang, kita bisa kompromi dengan hal yang lain, kita sebagai ibu, saudara lupa menyediakan makanan dan lain segala macam, anak pulang sekolah dan semua saudara, oh ini untuk persekutuan ibu-ibu dan lain-lain, itu juga nggak bisa begitu saudara. Jadi dikatakan kita mungkin kaya akan segala macam, tapi jangan sampai kita kurang peka. Kita mungkin kaya akan pengertian, karis, tapi kita tidak mampu menghargai orang lain. Yang pertama ya contohnya saudara, ya durhaka dengan orang tua. Maksudnya menjadi hal yang common saudara, bahwa selalu anak tidak menghargai orang tua karena memang mereka merasa bahwa orang tua ini old school, tidak tahu recent informasi, tidak mengerti segala macam. Dan sekarang nih zaman now, zaman saya lahir zaman ini, saya yang paling ngerti dan melupakan segala sesuatu. Demikian juga orang tua terhadap generasi yang muda, miskin apresiasi. Bukan hanya itu juga saudara, di dalam hidup kita sehari-hari, kalau Bapak Ibu yang menonton dari Indonesia, mungkin Bapak Ibu punya pembantu, punya supir dan lain-lain, apakah saudara pernah menghargai juga mereka? Orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang sudah saudara anggap biasa, apakah pernah, oh terima kasih Mbok, terima kasih ya, ucapan terima kasih, ucapan teguran, hai how are you, hal-hal semacam itu saudara, apakah sudah hilang seperti itu dari hidup Bapak Ibu Saudara? Nah, saya melihat saudara hal-hal yang seperti ini. Saya pernah bekerja yang ya secara fisik sangat kasar. Pekerjaan untuk pekerja di restoran, pekerja di gudang. Dan lagi sedang bekerja, kalau sudah selesai dan apa, orang kalau ngambil dan orang gak bilang terima kasih itu, kita merasa saudara kalau wah kita kayak gak dianggap. Tapi kalau kita sediain semua orang thank you, perasaan itu kita pernah rasakan. Dan yang Tuhan mau ingatkan adalah engkau boleh pintar dan segala macam kaya pengertian, mampu menganalisa, tetapi jangan sampai miskin apresiasi, tidak bisa menghargai orang, tidak bisa menghargai istrimu, tidak bisa menghargai suamimu, tidak bisa menghargai orang tuamu, dan tidak bisa menghargai anak-anakmu. Marilah belajar untuk menghargai orang lain, saudara. Kaya karunia tapi miskin kasih. Ini lagi. Kita rasa kita puas dapat karunia rohani, karis. Kita wah euforia saudara, benar-benar semangat, waduh luar biasa secara emosional. Kita puas diberkati Tuhan, ada KKR, semua orang diberkati Tuhan. Tetapi kita lihat saudara, kalau keluar dari persekutuan, tapi kita tidak mengasihi orang lain, kita tidak peduli, apa gunanya itu saudara? Ada berbagai karunia, dapat pengalaman, penglihatan, seperti Paulus mengatakan, saya ini punya semua, saya pernah diangkat ke tingkat ke-7, kalau tingkat ke-4 Paulus katakan. Tapi dia tidak pernah mau membanggakan hal itu. Sekarang ini yang memang terjadi khususnya di dalam bangsa Indonesia, mungkin bangsa Amerika juga ya saudara. Di dalam kekristenan, karena kekristenan punya macam-macam denominasi. Denominasi karismatik, pentakosta, protestan, dan kadang-kadang satu dengan yang lain saling menjelekan. Oh kamu nih terlalu ngeroh, semuanya roh semua. Sampai kamu, oh iya just flow katanya, mengalir aja. Saudara, mengalir tuh cuma ada dua gitu, mengalir satu tenggelam dan terbawa arus, sama-sama.
Tapi kita mesti mengambil bagian yang penting dan yang baik dari setiap kebenaran firman Tuhan. Kita nggak bisa menganaktirikan satu denominasi dari yang lain. Ada banyak orang-orang karismatik juga pada zaman mula-mula pergi menginjil sampai ke pedalaman-pedalaman. Ada banyak orang-orang Katolik juga yang mendirikan sekolah-sekolah dan rumah sakit. Dan jangan menganggap denominasi kita lebih eksklusif daripada yang lain, lebih benar daripada yang lain. Engkau punya kaya karunia, dapat penglihatan dan lain-lain. Tapi kalau tidak ada kasih, hidupmu juga miskin, saudara. Dari sini kita belajar untuk menaruh keseimbangan di dalam segala sesuatu. Yang paling luar biasa, saudara, memiliki hati karismatik dan roh yang membara, tapi memiliki kaki dan tangan seperti orang Katolik yang rajin pergi, membangun, menolong orang lain. Dan mempunyai pikiran seperti orang-orang Protestan yang mengatur organisasi dengan rapi. Dari tiap-tiap ini mereka punya hal-hal yang baik yang harus kita pelajari. Dan Tuhan mengingatkan dari tulisan Rasul Paulus, saudara. Yang kedua, yang terakhir, saudara, bagaimana cara mengerjakan persekutuan sehingga tidak menjadi sia-sia. Memberi diri dipimpin oleh kasih. Pada akhirnya, memberi diri kita dipimpin oleh kasih. 1 Yohanes 4 ayat 16 mengatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dikatakan di situ, saudara, barang Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia berada di dalam Allah. Apabila hidupmu dipenuhi kasih, berarti hidupmu itu dipenuhi oleh rohnya Tuhan. Berarti ada kehadiran Allah di dalam hidupmu. Tetapi apabila hidupmu tidak dipenuhi kasih, mungkin saudara sudah berada di luar Tuhan. Ada satu tulisan dari Mahatma Gandhi, saudara, berkata seperti ini. There are 7 things that will destroy us. Wealth without work. Kekayaan tanpa bekerja. Makanya saudara, saya sebenarnya anti dengan orang-orang yang mau beli lotre. Karena itu orang-orang yang hanya mau hidup gampang dan bermental murah. Karena cuma ngangkat tangan, menunggu keberuntungan. Wealth without work, pleasure without conscience. Kesenangan tanpa adanya satu kesadaran. Kita boleh bersenang, saudara, tapi ada batasnya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita lampaui. Pleasure without conscience, knowledge without character. Saudara punya ilmu tanpa karakter, lahirlah itu, bom atom dan lain-lain. Karena conscience-nya nggak ada, karakternya nggak ada. Jadi sia-sia, kepintaran tanpa karakter, religion without sacrifice, politics without principle, science without humanity, business without ethics. Nah, kalau saya mau tambahkan, karena menurut saya kurang semua ini. Di dalam semua itu, kalau tidak ada kasih, sia-sia. Kalau tidak ada kasih, kekayaan kalau tidak ada kasih, sia-sia. Kesenang-senangan kita, saudara, kalau tidak ada kasih, sia-sia. Pengetahuan kita kalau tidak dilandasi kasih, sia-sia. Dan agama kita itu dilandasi kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling terbesar adalah kasih. Dan dari sini, saudara, kita mengerti bahwa apa sebenarnya yang juga pernah dikatakan oleh Martin Luther King. Power without love is reckless and abusive
And love without power is sentimental and anemic. Power at its best is love implementing the demands of justice. Jadi dikatakan kuasa tanpa kasih itu menjadi hal yang sia-sia, yang bisa menghancurkan saudara. Dan kuasa adalah yang tanpa kasih hanya seperti sentimental dan hal yang biasa. Dan kuasa yang paling ada di posisi yang paling terbaik adalah dengan menghadirkan keadilan. And justice at its best is power correcting everything that stands against love. Jadi at the end of the day, kalau kuasa bahkan hukum yang tidak berlandaskan kasih akan sia-sia. Karena itu Paulus mengatakan buat jemaat di Korintus sekali lagi. Dia katakan kamu pintar. Though I speak with the tongues of men and of angels. Walaupun aku mampu berkata-kata dengan bahasa manusia, bahasa malaikat. Dikatakan. But have not love. Tapi tidak memiliki kasih. I have become sounding brass. Saya ini seperti gong yang berkumandang dan simbal yang bunyinya sia-sia. And though I have the gift of prophecy, walaupun aku bisa bernubuat, mengerti semua misteri dan mengerti semua pengetahuan, dan walaupun aku mempunyai iman yang bisa memindahkan gunung, saudara, tetapi kalau aku tidak mempunyai kasih, aku bukan apa-apa. Jadi dikatakan itu saudara, kita kadang-kadang beriman berbiji sesawi aja, nanti bisa pindahin gunung. Kita kebanyakan terlalu terpesona. Terpesona dengan apa saudara? Dengan karunia, terpesona dengan karunia dan tidak memperdulikan buah roh. Terpesona dengan semua, wah ini pengkhotbahnya hebat. Dia bisa kita ngantri. Kalau kita tahu ada pengkhotbah bisa bernubuat, ngantri semua, minta mau dengar Tuhan ngomong apa gitu. Minta mau tahu gitu, nanti jodohnya siapa, semua pokoknya. Lama-lama saya pikir apa ini udah kayak orang dunia ya kita seperti itu saudara. Dan kadang-kadang yang saya pikir kalau seorang kita punya sahabat saudara, atau orang tua dengan anak, ada apa-apa orang tua ngomong langsung sama anaknya kan. Dikatakan sayang, nanti mama pulang jam segini. Ketemu langsung. Kalau kita datang ke gereja, tahu ini pengkhotbahnya bisa bernubuat, kita mau tanya, oh Tuhan bilang apa? Saudara, kalau saudara gak punya hubungan sama Tuhan, makanya saudara butuh orang lain. Saudara anak Tuhan apa pembantu? Kalau kita anak Tuhan, Tuhan ngomong langsung sama kita saudara. Kita gak perlu perantara orang lain untuk bilang Tuhan ngomong apa sama kita. Kecuali kita pembantu, kita ngomong sama anak kita, sayang nanti bilangin Inem ya, tolong dipanasin makanannya. Nah, bos besar biasa gak langsung ngomong sama yang bawah, dia pakai orang tengah untuk ngomong. Nah, apakah Tuhan begitu sama kita saudara? Apakah kita perlu orang yang itu semua baru dipegang, didoakan sampai bergetar sampai wah, baru rasanya tuh kita beribadah gitu. Baru kita rasanya bersekutu dan euforia seperti itu. Saya lama-lama pikir kalau Tuhan sahabat kita, Tuhan Bapa kita, dia ngomong langsung sama kita saudara. Walaupun ada kondisi yang lain, ya saudara, kondisi yang lain. Kalau orang yang datang memang belum pernah ketemu Tuhan, nggak pernah orang yang anak yang hilang lagi kembali. Dia perlu dengar, dia perlu tahu kalau Tuhan mengasihi dia dari orang lain. Itu kondisi yang lain. Tapi kalau kita ikut Tuhan bersekutu, udah jadi orang Kristen puluhan tahun, tiap bulan kerja kita cuma begitu, itu tanda tanya namanya saudara. Jadi dikatakan walaupun kita di situ, and though I bestow all my goods to feed the poor, dan walaupun kita berkorban memberikan harta kita saudara,
And though I give my body to be burned, bahkan kita memberikan diri kita dibakar sekalipun, tapi kalau tidak ada kasih, but have not love, it profits me nothing. Itu mengatakan bahwa sia-sia. Makanya saya katakan sama saudara, jangan sampai persekutuan kita menjadi sia-sia. Kenapa bisa jadi sia-sia? Karena kita tidak memberi diri kita untuk dipenuhi dan menerima kasih-Nya Tuhan. Kita tidak memberi diri kita lagi untuk tinggal dalam kasih-Nya Tuhan. Dari sini jelas saudara, kita mengerti bahwa marilah waktu-waktu seperti ini. Saya bicara kepada dua grup ini. Grup yang pertama untuk orang-orang yang belum sungguh-sungguh, yang cuma ke gereja dengan motivasi yang macam-macam, motivasi cari makan, motivasi macam-macam. Marilah kita bertobat dan sungguh-sungguh mau bertemu dengan Tuhan. Cari Tuhan kalau ke persekutuan. Dan untuk grup yang kedua yang memang Tuhan sudah berkati dengan karunia, karis, dengan anugerah berbahasa roh, tahu ayat-ayat Alkitab, mengerti, melayani Tuhan, sanggup untuk memberikan nasihat, sanggup untuk punya spirit of discernment dan lain-lain semua. Haleluya, Paulus katakan puji Tuhan. Tetapi pasal yang ke-13 Paulus mengatakan, walaupun aku bisa berbicara dalam bahasa manusia dan bahasa malaikat, sampai yang terakhir dikatakan bahkan memberi diriku dibakar sekalipun. Saudara, kita semua manusia mencari kebahagiaan. Bahkan orang yang merajam dirinya. Nah, saudara, di Filipina banyak ya, lagi zaman waktu Paskah itu. Orang bisa panggul salib, mencercah dirinya gitu saudara. Supaya menurut mereka mau menemukan Havana, kekudusan, dan mereka pikir kekudusan dan dekat dengan Tuhan adalah keterpisahan dengan dunia secara literally, secara fisik juga berpisah. Ini daging, ini daging ini dosa, semua harus dibinasakan dan lain-lain. Dan saudara lihat nasihat Paulus. Paulus katakan, walaupun aku memberi diri dibakar, saudara. Dibakar. Aku memberi diri dicercah, dipecut supaya kita mengalami penderitaan Kristus benar-benar. Tapi kalau hati kita tidak ada kasih-Nya Tuhan, there's nothing. Nggak dihargai apa-apa, nggak ada efek apa-apa dalam hidup kita, saudara. Karena Tuhan bilang bahwa yang terutama di dalam hidup ini adalah hidup dalam kasih-Nya Tuhan. Tuhan sudah menjelma menjadi manusia, berinkarnasi. Semua itu bicara soal kasih. Dia memberi terlebih dahulu buat kita, saudara. Terlebih dahulu dia beri anaknya yang tunggal. Dikasih buat kita karena kasih-Nya. Tapi kalau saudara kehilangan pekerjaan, belum bayar rumah, saudara rela meninggalkan imanmu, itu luar biasa, saudara tidak menghargai kasih-Nya Tuhan sama sekali. Kalau di dalam pekerjaan kita di Amerika kadang-kadang harus diperhadapkan, minggu kamu mesti masuk, saya mengerti. Tetapi ada masanya kamu juga bisa membuat satu persetujuan. Oke, saya masuk, tapi setelah itu tidak bisa lagi. Dan hal-hal seperti itu, saudara, yang Paulus mau ingatkan kita. Kita punya segala sesuatu, secara materi kita punya, secara karunia kita punya, puji Tuhan. Tetapi janganlah menjadi sombong, dan janganlah lupa akan kasih-Nya Tuhan. Jika saat ini engkau mampu untuk memimpin sel grup dalam hidupmu, engkau mampu untuk memimpin pujian, melayani Tuhan, menginjil, berkhotbah sekalipun, tapi ingat,
harus hidup di dalam kasih-Nya Tuhan. Dan orang lain harus sanggup melihat kasih itu sebagai buah yang keluar. Itu otomatis keluar. Tidak harus berpura-pura, saudara. Tapi ini yang menjadi satu wejangan nasihat, peringatan dari Paulus. Mari jangan bikin dan jangan buat ibadah kita, persekutuan kita menjadi sia-sia. Saya percaya saudara, di dalam masa-masa seperti ini, kita harus tinggal dalam kasih-Nya Tuhan. Bukan hanya kasih itu memelihara kita terus di dalam jalan yang Tuhan sudah berikan. Memelihara kita untuk terus ada dalam jalannya Tuhan, dalam rencananya Dia. Karena kita tinggal dalam kasih Tuhan. Tetapi kalau kita terus tinggal dalam kasih Tuhan, di dalam kekuatan kasih-Nya, kita tidak akan mengalami, kita dimampukan Tuhan untuk melewati segala tantangan kehidupan. Kita dimampukan Tuhan untuk melewati segala permasalahan hidup. Karena di dalam Roma 8 ayat 38 sampai 39 dikatakan, "For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers there height for nor depth, nor anything else in all creation." Tidak ada sesuatu apapun, dikatakan, saya percaya tidak ada sesuatu apapun di atas, di bawah langit, malaikat, iblis sekalipun, yang mampu memisahkan kita dari kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, saudara. Tidak ada satu kuasa apapun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin, saudara. Karena itulah persekutuan kita tidak akan menjadi sia-sia. Karena kita tinggal dalam kasih Kristus. Kasih itulah yang akan memampukan kita. Dan tidak ada kuasa apapun yang mampu memisahkan kita dari kasih Kristus dalam hidup kita. Dan biarlah saudara, kebenaran firman Tuhan ini yang akan menjadi kekuatan bagi kita hari-hari ini. Kita sudah tiba di bulan September. Bulan sudah mulai dengan akhiran sudah mulai ke akhir tahun, saudara. Mungkin kita sudah mulai gelisah, sudah mulai tawar hati. Mana ini kok vaksinnya belum ada? Seperti apa juga nanti vaksinnya? Apakah akan menjadi mandatori bagi semua orang? Bagaimana ini semua akan berlalu? Bagaimana kita akan melanjutkan hidup dalam situasi seperti ini? Bagaimana akan pemerintah mendistribusi vaksin ini? Dan pertanyaan-pertanyaan yang lain. Dan siapa yang menemukan vaksin ini? Apakah ada hal-hal yang misteri di balik itu semua? Apakah semua ini akan memimpin kita kepada antikris? Apakah semua ini akan berlangsung? Di mana hidup kita nanti? Bagaimana nasib anak-anak kita, cucu-cucu kita dan lain segala macam? Mungkin ini yang menjadi kegundahan hati kita, saudara. Mungkin ini yang menjadi pertanyaan kita. Bagaimana dengan investasi kita nanti? Dengan apa segala yang kita sudah capai selama ini? Kemana semua ini akan berakhir? Ini semua ada dalam benak kita, saudara. Tapi biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan kita. Tidak ada kuasa apapun yang sanggup memisahkan kita dari kasih Kristus di dalam hidup kita. Asalkan kita berdiri di atas perjanjian kuasa darah Yesus, maka tidak ada sesuatu apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kita percaya, saudara, bahwa semua ini akan berlalu. Dan Tuhan sedang mengerjakan sesuatu bagi kita. Tuhan katakan, biarlah Roh Kudus-Nya dengan kasih-Nya yang akan menguasai pikiran kita. Biarlah fokus kita hanya kepada kasih Tuhan. Kita hidup day by day. Satu hari punya kesusahannya sendiri. Dan lihat bagaimana Tuhan berperkara di dalam hidupmu, saudara. Dan saya percaya Tuhan punya rencana yang ajaib dalam hidup kita.
Dan mari kita terus tinggal di dalam janji kebenaran firman Allah. Karena kita percaya kasih semua bisa berlalu saudara. Perjanjian firman semua bisa berlalu, semua bisa berubah. Tetapi satu yang tidak pernah berubah, kasih Yesus Kristus tidak pernah berubah dalam hidup saudara, dalam hidupmu, dalam hidup keluargamu. Dan ini yang menjadi kekuatan kita. Biar bumi akan berlalu, biar matahari, gunung-gunung semua berpindah, tetapi kasih Kristus tidak akan pernah berlalu dalam hidupmu saudara. Jika Yesus sudah memberikan anaknya yang tunggal, maka keberadaan hidupmu saudara merupakan tanggung jawab dan sudah dijamin oleh Tuhan. Dan marilah jangan kita terlalu diombang-ambingkan. Jangan kita terlena dengan semua pertanyaan dan semua segala sesuatu yang mungkin kita dengar dari berita, dari WhatsApp, dari mana-mana pun. Tetapi tetap kita mau fokus kepada Tuhan. Amin saudara. Kita setia, kita lakukan tiap-tiap hari dengan setia. Menggantungkan hidup kita kepada Tuhan. Karena tidak akan sia-sia. Dan Tuhan tidak akan pernah mempermalukan umatnya yang berharap kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saudara. Bapa dalam surga, pada sore hari ini kami percaya Tuhan Yesus, firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan bahwa persekutuan kami dapat menjadi hal yang sia-sia jika kami tidak sungguh-sungguh, jika kami tidak bertemu dengan Tuhan, jika kami tidak membuka hati kami kepada pembelajaran, jika kami tidak membuka hati kami untuk dipimpin oleh kasih Kristus, maka apa yang kami kerjakan bisa menjadi sia-sia. Walaupun kami diberi karunia dari Tuhan, kemampuan untuk memimpin, kemampuan untuk melayani, kemampuan untuk berkata-kata, untuk membeda-bedakan roh. Kami memiliki semua itu. Tapi kalau kami tidak memiliki kasih, maka semuanya sia-sia. Dan kami percaya Tuhan, tidak ada yang dapat sanggup memisahkan kami dari kasih Kristus yang luar biasa dalam hidup kami. Tugas kami hanyalah menjaga diri dan hidup kami untuk terus tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Menggantungkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya semua ini akan berlalu. Karena kami percaya Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang indah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat semua keluarga-keluarga, semua pribadi-pribadi yang melihat tayangan khotbah ini Tuhan Yesus. Jamah hati mereka di dalam nama Yesus. Mereka yang perlu kekuatan, perlu harapan, perlu kemampuan yang baru. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bangkitkan kembali semangat mereka, iman mereka Tuhan, kesungguhan mereka. Dan buat mereka yang sudah ada dalam persekutuan, berilah mereka kesadaran untuk mau terlibat dalam proses pemuridan, proses pembelajaran. Kami percaya firman-Mu tidak akan keluar tidak akan keluar dengan sia-sia. Tetapi firman-Mu adalah benih ilahi yang akan tertanam dalam setiap hati kami dan berbuah berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Sore hari ini kami menerima anugerah Tuhan yang besar. Dan biarlah kami membuka hati untuk boleh dibanjiri, dikuasai, tenggelam di dalam kasih Kristus yang besar. Engkau yang sudah mati buat kami, Engkau yang sudah mengirimkan anak-Mu yang tunggal, memberikan bagi kami. Maka kami akan mengerti prinsip itu Tuhan. Apabila kami diberi, kami harus memberi. Karena kami percaya apabila kami memberi, kami akan menerima kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pada hari ini hati kami boleh diubah, pikiran kami dibaharui, roh semangat kami diberikan kuasa yang baru dari Roh-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Kita mengucap syukur. Dan setelah ini kita akan dipimpin oleh Pak Samuel Gosal
yang akan memberitahu kepada kita akan pelayanan dan hal-hal penting dalam pekerjaan Tuhan dalam gereja ini. Puji nama Tuhan. Selamat sore saudara-saudara semua. Kita kembali diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan pada hari ini, kalau kita mendengarkan dari awal, rasanya kedengarannya sedih sekali kalau persekutuan kita itu sia-sia. Tapi lebih dalam kita mengikuti firman ini, kita sadar kalau persekutuan-persekutuan yang memberikan kita berkat itu adalah persekutuan yang menghasilkan buah-buah roh. Dan salah satu dari buah roh itu apa yang kita dengar pada hari ini, yaitu kasih. Saya banyak sekali kenal dengan anak-anak Tuhan yang rajin ke gereja berpuluh tahun atau melayani di dalam worshiping ataupun melakukan apapun untuk gereja, tetapi pada waktu firman semuanya seperti tidak fokus, lebih fokus ke WA atau telepon yang mereka terima dari teman atau dari family, yang saya merasa itu sesuatu yang iblis mau kita lakukan untuk kita nggak fokus, supaya kita nggak menghasilkan buah-buah itu. Hari ini kita mendengarkan satu firman Tuhan yang luar biasa, di mana orang-orang yang selalu melakukan persekutuan dan mendapatkan buah-buah roh dari Tuhan. Dan saya berdoa supaya saudara-saudara adalah orang-orang yang mempunyai hasil buah-buah roh itu. Dan bawa di dalam doa saudara-saudara untuk gembala kita Pastor Semi, supaya dia selalu dipakai Tuhan luar biasa lagi di dalam pelayanannya. Bawa di dalam doa saudara-saudara untuk negara-negara di seluruh dunia yang pada saat ini sedang mengalami wabah virus COVID-19 ini. Kita berdoa supaya di dalam waktu dekat ini negara ini bisa diberkati oleh Tuhan dengan vaksin yang bisa memberikan kesembuhan kepada seluruh negara-negara di seluruh dunia. Bawa di dalam doa saudara-saudara untuk negara Amerika, negara Indonesia, negara Israel, dan juga negara-negara yang lainnya yang membutuhkan doa. Bawa di dalam doa saudara-saudara untuk kita bersama-sama untuk saling mengasihi, saling mendoakan satu sama lain, supaya kita selalu hidup di dalam perlindungan Tuhan. Dan seperti biasa saya akan memberikan pengumuman. Saudara-saudara yang ingin memberikan perpuluhan, saya bisa undang untuk masuk di dalam faithfulfic@gmail.com dan bisa menggunakan Zelle atau Venmo. Sekali lagi, masuk di dalam faithfulfic@gmail.com dan bisa menggunakan Zelle atau Venmo. Untuk saudara-saudara yang ingin memberikan perpuluhan dalam bentuk cek atau cash, bisa menghubungi saya. Nomor telepon saya berada di dalam screen saudara-saudara. Saudara-saudara bisa menghubungi saya. Dan pengumuman yang lainnya, setiap hari Rabu dan Jumat kita mengadakan virtual pray. Dan di dalam virtual pray ini kita bawa di dalam doa kita untuk seperti yang saya katakan sebelumnya, kita bisa bawa di dalam doa ini untuk negara Amerika, negara Indonesia, untuk kesehatan kita, untuk pekerjaan kita. Mungkin ada saudara-saudara yang kehilangan pekerjaan, layoff atau sakit, saudara-saudara bisa berdoa di dalam virtual pray ini. Dan setiap 2 minggu kita mengadakan care group di dalam Zoom. Saudara-saudara juga bisa ikut di dalam care group Zoom kita yang kita adakan setiap 2 minggu sekali. Pastor Semi akan memulai T180 yang beberapa waktu kita tidak lakukan.
Pastor Semi akan segera melakukan T180 kembali, yaitu firman yang short atau seperti firman pendek yang saudara-saudara bisa ikuti di dalam kehidupan saudara-saudara setiap hari. Selain itu, saya hanya bisa berdoa untuk saudara-saudara. Semoga firman pada hari ini memberikan berkat untuk saudara-saudara, memberikan kekuatan di dalam rohani, spiritual, dan semoga firman pada hari ini bisa menguatkan saudara-saudara di dalam menghadapi kehidupan saudara-saudara setiap hari dan menjadikan pertolongan di dalam kehidupan Anda semua. Diberkatilah saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dan tekun melaksanakannya. Saya kembalikan kepada Pastor Semi. Happy Sunday. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Sem Gosal. Atas nama jemaat, keluarga, dan pemimpin dari gereja ini, saya mengucapkan terima kasih atas pemberian, persembahan, perpuluhan, ucapan syukur dari Bapak Ibu Saudara yang sudah kita terima melalui pemberian online dan juga dalam bentuk cash dan cek. Biarlah berkat Tuhan dan anugerah Tuhan melimpah dalam kehidupan, keluarga, dan pekerjaan, bisnis saudara-saudara sekalian. Puji nama Tuhan saudara, mari kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Jangan lupa kita terus berdoa bagi bangsa Amerika dan Indonesia dan Israel, bagi pemerintahan, khususnya juga bagi orang-orang yang sedang berusaha untuk memberikan atau menciptakan vaksin sehingga semua ini boleh cepat-cepat ditemukan dan supaya banyak kehidupan juga yang akan tertolong dan berubah. Dan saya percaya semua ada di dalam rencana Tuhan. Puji nama Tuhan saudara. Mari sebelum kita berkhotbah, kita akan angkat satu pujian bersama-sama pada hari ini. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, 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 saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, atas persekutuan yang indah, atas kehadiran-Mu dimanapun jemaat Tuhan dan umat Tuhan berada. Kami percaya hadirat-Mu juga ada dengan mereka ya Bapa. Biarlah firman Tuhan boleh tertanam di setiap hati kami dan berbuah berlipat kali ganda. Kami berdoa siapa yang mendengarkan firman-Mu, taat dan setia melakukannya, maka apapun yang tangan-Mu kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Dan biarlah anugerah Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberkati Engkau dan Tuhan menyertai kehidupan-Mu.
Diberkatilah engkau di dalam kehidupan keluargamu, rumah tanggamu, anak-anakmu, cucu-cucu cicitmu, orang tua, anak-anak, mertua, menantu, diberkati Tuhan. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaan, usaha bisnismu, dan sekolahmu. Dan diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Biarlah berkat Abraham, Ishak, dan Yakub akan membuat engkau naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan diberkatilah engkau, biarlah pimpinan dan kuasanya yang besar melalui Roh Kudus akan memperlengkapi dan menyertai kita semua dari sore hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.